Baik, karena narasumber kita sudah dalam Zoom, mungkin langsung saja kita mulai. Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di kegiatan FABU dalam kegiatan acara proses penulisan esai dalam kegiatan seleksi beasiswa unggulan di tahun 2026. Harapannya teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pada sore hari ini dan selamat datang juga untuk narasumber kita ada Mas Harun. Selamat bergabung Mas. Perkenalkan saya Charles Sianturi, award beasiswa unggulan tahun 2024 dari Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus yang akan menjadi moderator untuk kegiatan pada sore hari ini sampai dengan selesai nanti. Jadi teman-teman, untuk kegiatan sore kali ini nanti ada penyampaian materi terkait dengan tips dan trik dalam penulisan esai dan juga nanti sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silakan nanti disimak dengan baik materinya dan jika ada pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan silahkan ditanyakan nanti dan dimaksimalkan waktu yang diberikan. Nah, sebelum kita nanti saya serahkan kepada narasumber kita pada sore ini, izinkan saya sekilas memperkenalkan beliau. Jadi Mas Harun Al-Syarid ini merupakan alumni akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo dan Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin, di mana beliau ini aktif mengembangkan keilmuan melalui penelitian, penulisan ilmiah, dan publikasi di bidang akuntansi, manajemen, ekonomi Islam, serta isu sosial dan pendidikan. Nah, saat ini teman-teman, beliau telah menghasilkan berbagai karya ilmiah, aktif sebagai reviewer jurnal nasional dan internasional, serta memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. Selain itu juga beliau aktif berperan sebagai Ketua Bidang Kader DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan dengan fokus pada pengembangan kader dan juga gerakan intelektual. Jadi itu ya sekilas teman-teman terkait dengan riwayat narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin langsung saja saya berikan waktu dan tepat kepada beliau sekitar 30 menit ya Mas untuk penyampaian materi. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Masih di mute Mas, masih di mute. Halo Mas. Udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dini Muhammadin nabiy wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Forum Award Best Unggulan yang telah mengundang saya untuk membagi sedikit yang saya ketahui tentang apa itu esai. Sekiranya kan hari ini kita belajar tentang sehari belajar menulis esai unggulan dari ragam berbagai perspektif rumpun studi. Kebetulan saya akuntansi yang kebetulan juga award basis unggulan tahun 2024. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu atau terkait dengan apa sih sebenarnya itu esai. Saya izin share screen-nya, Mas. Ya, silakan Mas, silakan. Oke, baik terkait dengan basis unggulan itu sendiri. Pertama yang kita ketahui, basis unggulan itu apa sih sebenarnya itu basis unggulan? Pertama, basis unggulan itu adalah beasiswa yang merupakan program uh, Kemendikbudrismen yang bertujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul. Yang tentunya beasiswa unggulan ini termuat dalam beasiswa berprestasi, memiliki kepemimpinan, memiliki kontribusi yang nyata, serta siap membangun yang nyata. Nah, dalam esai tentunya ada beberapa komponen yang harus kita ketahui dalam esai. Pertama adalah di esai itu kan pertama biasanya meliputi tentang kejelasan studi. Terus yang kedua prestasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Yang keempat adalah pengabdian masyarakat. Yang selanjutnya adalah kontribusi masa depan. Yang selanjutnya adalah kesesuaian bidang ilmu. Yang terakhir adalah original cerita. Ya, sekiranya kan komponen-komponen ini tentunya harus memuat dalam esai yang teman-teman buat nantinya.
Nah, ada beberapa kesalahan yang sejatinya ini yang bisa membuat kita atau dalam bisa dikatakan dalam draft yang kita kumpul itu membuat kita tidak lulus dalam pemberkasan karena ada beberapa masalah biasanya terlalu banyak menceritakan riwayat hidup. Yang kedua adalah tidak menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah hanya menjelaskan prestasi. Yang keempat adalah tidak memiliki kontribusi yang nyata. Terus yang terakhir adalah banyak kalimat yang guys. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus perhatikan ketika membuat esai dalam basis unggulan. Selanjutnya, nah ada formula dan ketika kita menulis esai basis unggulan. Nah, gunakan formula yang sederhana. Biasanya kita menggunakan why. Mengapa memiliki bidang tersebut? What? Apa yang telah dilakukan? Terus how? Bagaimana cara mengembangkan diri? Terus impact. Impact itu kan bagaimana atau apa kontribusi yang akan diberikan? Terus future atau apa target jangka panjang? Nah, Izin Mas, contoh alur masalah. mohon izin Nah, Mas, alur masalah, belum kegeser slide-nya, belum berpindah. ya Belum, Mas? belum berpindah slide-nya, belum berpindah Oh, slide-nya. benar, Bin. Ah, ini. Nah, ini gunakan formula ini teman-teman sekalian bisa diperhatikan. Sekiranya ada why, what, how, impact, and feature. Terus selanjutnya, contoh alurnya. Contoh alurnya biasanya kan ada masalah Indonesia, pengalaman pribadi, prestasi, alasan memilih studi, rencana setelah lulus, dan dampak yang diberikan. Dampaknya ini adalah sesuaikan dengan apa yang menjadi tema, karena setiap tahun kan beda temanya. Nah, itu disesuaikan dengan dampaknya. Nah, karena ini adalah rumput ekonomi dan bisnis, tentunya ada beberapa fokus, misalkan pada UMKM, ekonomi digital, koperasi, green ekonomi. Contoh isunya kayak misalkan digitalisasi UMKM, keuangan syariah, ESG, dan koperasi digital. Apa kontribusinya? Misalkan model bisnis, inklusi UMKM, dan peningkatan literasi keuangan. Nah, menulis kontribusi atau meyakinkan hindari. Saya ingin memajukan Indonesia. Terus lebih baik menggunakan saya akan mengembangkan sistem pelatihan ini bla bla bla. Sekiranya hindari kayak kata memajukan lah. Mohon izin Mas, belum berpindah slide-nya, belum berpindah. Mas tak di Oh, belum berpindah. ya, slide pertama dari tadi. Kayaknya laptop saya ini. Tunggu dulu ya. Nah, siap. Oke. Sudah? Udah. Udah slide ketiga. Udah, aman-aman. Nah, ini biasanya fokus rumpun ini. Ini hanya sebagian contoh kecilnya saja ya teman-teman sekalian. Contoh di rumpun ekonomi dan bisnis biasanya fokus kemana. Disesuaikan saja dengan jurusannya. Intinya adalah fokusnya, ada contoh isunya, ada kontribusinya. Nah, di dalamnya itu kan sejatinya kontribusinya akan kembali ke Indonesia. Makanya di biasa dihindari itu saya ingin memajukan Indonesia. Lebih baik kita menggunakan saya akan mengembangkan karena kalau kita memajukan Indonesia kan hindari kata saya ingin memajukan tetapi lebih mengembangkan kan seperti itu. Nah, ada teknik yang biasanya kita gunakan. Kalau misalkan reviewer itu lebih suka teknik yang biasanya menggunakan STAR atau situasi, text, action, dan result atau hasilnya. Contohnya, masalah, apa yang dilakukan, dampak, dan pelajaran. Nah, teman-teman sekalian, dalam membuat essay juga itu harus ada eh, ke- harus ada kata penghubung kayak misalkan menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Masa depan itu kan apa kontribusinya. Makanya di essay itu kan kita bercerita pengalaman, setelah itu apa yang kita lakukan saat ini atau kan apa yang teman-teman sudah lakukan, prestasi atau apa karirnya. Nah, setelah itu apa yang mau kita lakukan di masa depan atau kontribusi kita setelah teman-teman eh, setelah mendapatkan sasaran atau setelah menyelesaikan studi itu bersifat kontribusi. Nah, teman-teman sekalian ini adalah struktur esai yang disukai oleh reviewer. Teman-teman bisa lihat, biasanya pembuka yang kuat. Di dalam pembukaan itu hindari kata nama saya untuk di awal ya. Nama saya, dan hilangkan kata hindari kata nama saya, tetapi kasih lebih kepada pembukaan. Kayak misalkan kemarin waktu essay saya, itu saya mengutip satu ayat atau surah dari Al-Quran yang menjadi ayat motivasi saya. Dari ayat itu mengantarkan ke
itu mengantarkan ke uh, latar belakang. Nah, di latar belakang kita perkenalkan siapa diri kita, terus pengalaman penting dan tantangan. Setelah itu kita bercerita tentang prestasi yang kita dapatkan atau penghargaan ataukah apa yang teman-teman sudah lakukan kan seperti itu. Terus selanjutnya alasan memilih program studi. Program studi kan biasanya kan kita teman-teman sekalian ada yang ambil manajemen S1, S2 akuntansi. Nah, kaitkan kenapa ambil akuntansi apa? Kenapa sekarang ambil akuntansi keluar dari jurusan yang di awal. Terus rencana kontribusi. Nah, rencana kontribusi tadi itu yang saya sampaikan bahwasanya kita menggunakan prinsip SMART. Nah, terus yang terakhir adalah penutup atau tunjukkan komitmen. Intinya struktur essay ini harus ada di teman-teman sekalian dan menghindari tadi nama saya dan sebagainya, tetapi harus ada kata pengantar dulu sebelum masuk di essay atau isi dari esainya. Nah, essay juga ini tergantung bagaimana tema setiap tahunnya, kan seperti itu. Mungkin itu saja sih pengantar, mungkin lebih banyak ke diskusi sih. Karena kalau kita essay kan sekiranya teman-teman lebih paham lah nantinya. Setidaknya gambaran saya, setidaknya sudah saya memberikan gambaran bahwasanya di essay itu tentunya harus ada tadi 6 poin itu. 6 poin yang dimaksud adalah ini menggunakan pembukaan yang kuat, latar belakang, prestasi, alasan memiliki program studi, rencana kontribusi dan penutup. Mungkin itu saja kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Harun yang sudah menyampaikan materi terkait sedikit gambaran bagaimana nanti teman-teman dalam menyusun esai sehingga nanti ketika memang udah dibuka seleksi, teman-teman sudah siap dan terutama pada saat seleksi wawancara karena nanti di sana lebih diperdalam gitu oleh penguji terkait dengan esai yang teman-teman buat. Mungkin kita next bergeser ke sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan kepada teman-teman bisa dimaksimalkan di sini untuk mempertanyakan mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang ingin diperjelas kepada narasumber. Mungkin silahkan eh, bisa raise hand atau memang bisa di kolom chat disampaikan atau di drop pertanyaannya. Silahkan teman-teman. Mas Harun bisa digeser ke slide kedua. Oke. Oke. Yang pertama ada Mbak Devita. Mbak Devita, saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Devita Primaharani. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera karena sedang ada trouble. Saya izin bertanya, kalau dilihat dari kalau dilihat dari tema tahun lalu itu kan berupa dampak teknologi terhadap karakter di era digital. Nah, dari situ kita bisa mengambil fokus berupa ekonomi digital dan koperasi. Nah, selain itu, ada tips lain nggak dari mungkin award di tahun lalu kepada Odi yang mungkin saat ini ingin mengurus beasiswa unggulan dalam bagaimana cara kita tuh mencari eh, situasi ataupun isu yang saat ini sedang beredar yang bisa relevan dengan tema dan juga prodi kita saat ini seperti itu. Terima kasih. Oke. Bisa langsung Mas Harun dijawab? Masih di mute, Mas. Masih di mute. Masih di mute. Bisa diulang pertanyaannya, kan sudah tadi gambaran bahwasanya tema tahun lalu seperti ini. Pertanyaannya tadi, Intinya seperti ini Mas, tadi Mbak Devi itu menanyakan bagaimana kita mencari isu supaya lebih mudah karena agar sesuai dengan tema dan juga prodi kita gitu enggak Mbak Devita? oh ya, terkait dengan Betul. cara ya. Heeh. Silakan Mas. Pertama, kalau kita mencari isu-isu terkait dengan apa yang tren saat ini yang harus disesuaikan dengan tema, sekiranya kan teman-teman lebih update saja terkait dengan berita-berita, terus apa yang terjadi saat ini. Kayak misalkan kalau misalkan bersifat ekonomi, apa misalkan mau dikaitkan dengan kasus korupsi atau apa itu kan membuat harapan kita. Artinya dalam eh, menentukan tema yang atau isu yang uh, lagi tren itu teman-teman harus banyak membaca, harus update lah dengan berita-berita yang terjadi. Intinya adalah ada gambaran kita, ada referensi kita kayak misalkan
mengangkat sebuah tema kayak misalnya korupsi. Kita dengarkan dari mana, intinya ada sumbernya, kan seperti itu. Nah, dan sekiranya kan kalau kita berbicara masalah ekonomi, sekiranya banyak Ji kalau misalkan ekonomi sih lebih tren banyak dan bisa dikaitkan dengan beberapa hal. Kayak misalkan ekonomi dari segi akuntansi. Kemarin kan tahun lalu itu bersifat teknologi. Nah, kalau kita bersifat teknologi, tentunya apa yang kita lakukan? Misalkan akuntan update dengan AI atau apa. Intinya kan isu-isu seperti itu yang sekiranya permasalahan-permasalahan yang terjadi di jurusannya, itu yang ya itu yang teman-teman angkat untuk jadikan sebagai contoh untuk yang akan diberikan atau kontribusi ke depannya. Seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Jadi Mas Harun tadi menjelaskan bahwa sebenarnya dari teman-teman sendiri yang perlu banyak update, baca berita terkait dengan apa yang sedang hangat diperbicarakan terkait dengan jurusan dari teman-teman sendiri gitu. Baru nanti kaitkan dengan tema yang akan diangkat. Mungkin nggak tahu apakah berubah antara 2025 dan 2026. Soalnya saya alumni di 2024 ada terjadi perbedaan terkait dengan tema saya dengan 2025 gitu. Jadi nanti teman-teman diharapkan lebih banyak untuk push diri sendiri untuk membaca berita terkait dengan masalah. Mungkin ya sesuai dengan jurusan dan sesuai dengan tema. Nah, harapannya memang jangan sampai berubah ya temanya karena kalau berubah teman-teman perlu penyesuaian gitu. Itu sih yang disampaikan oleh Mas Harun. Bagaimana Mbak Devita? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke. Intinya pada dasarnya adalah tema itu teman-teman sekalian persiapkan saya dulu apa kalimat pembukanya, terus apa prestasinya kan dikumpulkan. Itu kan bersifat kayak misalkan tadi itu bersifat masalah itu kan di paragraf kedua menuju akhir lah. Intinya kita enggak apa-apa kita mulai di awal dulu, kita buat dulu di awal kayak misalkan pembukanya seperti apa, motivasinya seperti apa, baru perkenalan singkat, setelah itu baru lebih kepada eh, kalimat pembuka, latar belakang, prestasi, alasan memilih memilih prodi itu kan sebenarnya buat di awal. Nanti kontribusi yang nyata itu kan bisa di akhir saja. Nantinya sudah ada persiapannya teman-teman sekalian. Kan seperti itu. Sembari menunggu tema atau buka BU karena kan setiap tahun itu kan berbeda-beda setiap temanya dan itu beda-beda. Waktu saya itu lebih kepada kontribusi kalau tidak salah sih karena lama baru intinya waktu 2024 itu kayaknya lebih ke kontribusi. Terus yang kemarin itu lebih kepada adaptasi dengan teknologi kayaknya misalnya. Kan seperti itu saja sih Mbak Devita. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Oke, selanjutnya kita bergeser ke Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, Kak, nama saya Sudeva Maulan dari program studi akuntansi Universitas Brawijaya, Kak. Saya ingin bertanya khusus kepada Kak Harun, tentunya ingin bertanya terkait em, Kakak kan selaku award di beasiswa unggulan tahun 2024 juga ya, Kak, dan mana dari program studi akuntansi juga gitu. Nah, saya ingin bertanya waktu eh, tahun 2024 itu temanya khususnya itu seperti apa? Kayak misalnya tadi kan kakak berkaitan dengan kontribusi. Nah itu uh, judul lebih tepatnya itu apakah kalau misalnya kakak ingat ya. Terus juga bagaimana kakak secara khusus itu mengkaitkan tema tersebut kepada esai kakak gitu, yang punya kakak sendiri gitu, yang waktu kakak submit gitu. Jadi apakah kaitannya dengan program studi akuntansi itu sendiri gitu? Apakah kakak mengaitkannya dengan dampak kakak kepada lingkungan kah atau bagaimana? Sudah Mas Yusuf dari langsung ke Oke, silakan Mas Harun sudah bisa langsung dijawab. Itu kan bagaimana mengaitkan tema esai waktu saya itu temanya itu masih karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Jadi tema yang kemudian itu diambil itu tentunya akan menggambarkan apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman lakukan setelah mendapatkan gelar. Nah, atau setelah kedepannya itu seperti apa? Kayak misalkan kemarin, itu kan kita berbicara masalah deskripsi diri, terus kita berbicara tentang deskripsi peran dan cara mewujudkannya. Intinya adalah pada dasarnya tema yang teman-teman angkat nantinya itu akan bersifat dengan eh, harus relate dengan jurusannya teman-teman yang ambil. Intinya, misalkan kita mengambil akuntansi, tema yang kemudian eh, diangkat kayak misalkan tahun lalu itu kan bersifat teknologi. Berarti akuntansi ini perannya akuntansi kepada teknologi itu harus dikaitkan dengan jurusan yang teman-teman ambil harus sesuai dengan apa yang mau teman-teman lakukan ke depannya. Karena biasanya kan
reviewer itu membaca dulu, oh jurusannya ini seperti ini. Sedangkan esainya itu berbeda, beda deskripsinya. Makanya harus disesuaikan dengan tema. Makanya inti tema itu biasanya di paragraf-paragraf terakhir. Karena pertama kalau di esai pasti akan berbicara tentang tadi berbicara tentang pengantar atau kalimat yang kuat di awal, baru deskripsi diri, baru ke prestasi-prestasi, baru kenapa lanjut studi dengan jurusan ini. Setelah mengambil jurusan studi dengan jurusan ini, baru teman-teman kaitkan dengan uh, tema yang diangkat, disinggung, baru dimasukkan, dibahas itu tema. Setelah dibahas tema, baru kita simpulkan atau cara mewujudkan tema itu, atau cara mewujudkan tema itu melalui dengan jurusan yang teman-teman ambil, kan seperti itu. Ya. Cukup Mas Harun? Cukup ya. Mungkin sedikit gambarannya, Cukup, cukup. Mas Yusuf. Jadi sebenarnya kalau dibilang memang ada sedikit challenge di tahun 2025 karena kebetulan di 2024 itu kan temanya itu sangat umum gitu. Apa karya hebatku. Jadi dari tim BEM itu membebaskan karya hebatmu ini seperti apa. Tapi di 2025 kan langsung di spesifik teknologi. Jadi memang teman-teman nanti di 2005 itu memang diminta mengaitkan bagaimana teknologi itu berkaitan dengan jurusan teman-teman sendiri. Beda sama 2024. Tema umumnya adalah karya hebatku. Ya udah, apa aja gitu karya hebatmu sesuai dengan jurusan. Misalnya ke saya sendiri, jurusan saya adalah pendidikan. Ya udah, coba buktikan apa kontribusimu atau karya hebatmu di bidang pendidikan seperti itu. Sementara di 2025 itu udah lebih menekankan pada teknologi. Jadi seperti itu sih Mas. Jadi mungkin bisa nanti ditanya teman-temannya yang mungkin di Brawijaya yang ada jurusan yang udah lolos BEU 2025 terkait dengan teknologi bisa ditanyakan atau diberi gambaran seperti apa gitu tema yang diangkat oleh teman-teman dari Brawijaya. Itu sih Mas sebagai gambaran sedikit. Bagaimana Mas Yusuf? Baik Kak Mm-mm. Charles dan juga Kak Harun, terima kasih sudah jelas. Oke. Selanjutnya ada dari Mbak Dinda. Sebenarnya ini lebih menanyakan untuk penulisan saya itu sebenarnya belajar dari mana awalnya gitu. Apakah mulai dari mana gitu? Karena kan memang tiap-tiap tahun itu berbeda-beda gitu untuk temanya diangkat. Kita nggak tahu 2026 ini nanti apakah temanya masih sama atau tidak seperti itu sih Mas. Jadi dari mana gitu awalnya nanti pembuatan draft ini sementara temannya aja kita belum tahu apakah berubah atau tidak. Silakan Mas Harun. Oke, jadi pertanyaan dari Adinda itu kan lebih kepada sekiranya kan tema essay basis unggulan itu kan berbeda-beda. Saya tahunya kan, memang kita tahu kalau misalkan uh, pertanyaan lebih kepada kalau mau mencoba belajar atau membuat draft essay itu kira-kira baiknya mulai dari mana? Apakah sesuai dengan saja dengan tahun lalu? Kalau saya sih kita tunggu saja dulu temanya, sembari mempelajari tema tahun lalu dan tema 2 tahun yang lalu. Karena kan kita belajar tema 2 tahun lalu kan itu kan lebih kepada karya hebatku, artinya tema umum. Setelah tahun 2025 itu lebih ke spesifik kepada bidang teknologi. Jangan sampai kita lihat tema 2026 ini, ataukah kita sudah membuat esai, tetapi kita mengacu kepada tema tahun lalu kan berbeda. Makanya kalau misalkan mau teman-teman buat, tidak apa-apa kita buat dulu deskripsi diri saja sama prestasi-prestasi. Nanti setelah itu persiapkan untuk beberapa sub atau bab sebelumnya atau paragraf selanjutnya itu bersifat dengan temanya. Nah, seperti itu saja sih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar, belajar strukturalnya saja. Struktural dari esainya kan nanti dimasukkan dengan sesuaikan dengan temanya. Kan seperti itu. Itu saja mesti Mas atau langsung jawab saja pertanyaan Mas Fahri. Ya, silakan Mas, nggak apa-apa. Bisa langsung dijawab. Nah, pertanyaan dari Mas Fahri itu kan apakah bentuk kontribusi kita harus sesuai dengan program studi? Misalkan saya jurusan akuntansi, tetapi saya punya pengalaman di bidang pendidikan dan informasi. Apakah jika saya ingin membuat kontribusi yang sesuai dengan pengalaman saya di pendidikan dan informasi gimana? Nggak apa-apa sih kalau misalkan Mas Fahri mau masukkan di bidang pendidikan dan informasi, nggak masalah sih. Kan setidaknya kan bidang akuntansi ini kan bisa disinggung dengan pendidikannya seperti apa. Dari akuntansinya mengarah ke pendidikan. Terus akuntansi mengarah ke informasi. Informasi yang apa diberikan kayak misalkan sistem informasi akuntansi atau apa. Intinya direlatekan dengan jurusan saja sih Mas. Kan seperti itu. Karena dari pengalaman itu berangkat kepada jurusan, setidaknya setelah jurusan baru berangkat kepada kontribusi setelah itu. Itu saja sih Mas Fahri. Oke. Bisa gimana Mas Fahri sama Mbak Dinda? Soalnya Mbak Dinda ada lagi nih follow up pertanyaannya.
Mungkin nanti Mbak Nida ya. Next kita ke pertanyaan Mbak siapa ini? WAOD. Bisa dijawab Mas. Terus selanjutnya Mas dari Mas Waode, Mbak Ode. Mm-mm. Silakan Mas Harun. Dengan bagaimana untuk KC kami, semisalnya kami ingin membangun sebuah model yang di dalamnya ada framework yang kita akan jabarkan, namun di essay memiliki batasan kata, sedangkan BU menggunakan satu essay antar personal statement dan kontribusi. Itu bagaimana sih memaksimalkan isi essay agar jumlah kata pun bisa sesuai dengan syarat BU. Sekiranya kan tidak apa-apa sih sebenarnya model yang Mbak Wode, setidaknya kan model ini hanya bersifat gambaran. Nanti kan ada, kalau misalkan sudah lulus, baru kita jelaskan terkait dengan modelnya. Karena pada dasarnya itu, Mbak Ode, terkait dengan esai, itu kan esai itu akan dijadikan sebagai bahan untuk wawancara juga. Makanya berangkat dari esai, karena kita, Mbak Ode misalkan tawarkan tawarkan framework, kebetulan lulus berkas, itu kemudian itu dijelaskan pada saat presentasi atau pada saat sesi wawancara. Nah, seperti itu saja sih. Intinya dimaksimalkan saja kata yang diberikan atau kata yang sesuai dengan standar dari SIBU. Oke, gimana Mbak siapa ini ya? Mbak Kalau Ode. pertanyaan dari Mas Mbak Gini itu kan bertanya terkait dengan, Halo Mas Harun. kalau pertanyaan dari Mbak Gini itu kan terkait dengan pengalaman masa kecil yang relevan dengan yang akan kita angkat, itu tidak masalah, ceritakan saja. Saya pun juga buat essay itu berangkat dari pengalaman masa kecil. Intinya adalah itu berbasis statement yang sekiranya kita berikan kepada pembaca dan mengalir ceritanya. Kayak misalkan kita deskripsi diri dari masa kecil sampai kuliah S1, setelah itu S2 kenapa dan sebagainya. Tidak masalah. Oke. Aman? Siapa tadi ya? Mbak Gina? Aman ya? Jadi silahkan dimasukkan nanti dengan pengalaman yang kecil gitu. Oke, next. Untuk Mbak Dinda itu kan pengalaman prestasi yang tidak masalah Mbak. Kalau misalkan kita punya prestasi yang di luar dari jurusannya tidak masalah. Tidak masalah kita ceritakan, tetapi untuk disangkut kaitkan dengan temanya disesuaikan saja Mbak. Kalau misalkan sesuai boleh dimasukkan, tetapi kalau untuk menggambarkan prestasi yang Mbak dapatkan itu tidak masalah di deskripsi diri. Bahwasanya Mbak pernah menjadi uh, duta, Mbak pernah menjadi lomba-lomba hebat, itu tidak masalah kita deskripsikan di uh, personal personal atau pengalaman diri, tidak masalah. Oke, next Mas Jeremiko. Pertanyaannya silahkan. Itu terkait dengan apa yang bisa dituangkan dalam paragraf pertama agar lebih menarik. Paragraf pertama, sebenarnya paragraf pertama itu kan lebih kepada eh deskripsi diri sih untuk paragraf pertama, tetapi dibuatkan sebuah kalimat yang sekiranya kalimat itu bisa menggambarkan atau menjadi penguat. Izin ya, Mas Jerry Miko, saya di kalimat pertama saya di essay saya itu saya mengutip ayat. Ayatnya berbunyi seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Nah, sepenggal ayat Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 ini menjadi pegangan saya dalam menjalani hidup. Baru saya perkenalkan diri. Nama saya ini dan bla bla selanjutnya. Seperti itu. Ya, jadi Mas Jeremiko bisa ya dibuat nanti kutipan yang mungkin relate dengan Mas Jeremiko. Jadi nanti bisa dikaitkan dengan esai yang Mas buat nanti ya di paragraf pertama. Mungkin aman ya dari Mas Jeremiko. Next kita beralih ke Mbak Devita yang raise hand. Silakan Mbak Devita. Kalau yang pertanyaan yang realme itu wawancara Mas, itu kan wawancara disesuaikan saja. Oh ya, Beda-beda sih. beda-beda ya dari Realme. Oke, silakan Mbak Devita. Iya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Sebelumnya kan telah dijelaskan bahwasanya kita harus lebih update terhadap isu-isu yang saat ini sedang beredar.
Nah, salah satu komponen yang juga terdapat di PPT yang saat sekarang telah disampaikan adalah bentuk dari pengalaman pribadi. Eh, Bagaimana jika kita mengangkat suatu isu yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan atau tidak memiliki kita tidak berpengalaman terhadap suatu isu atau masalah tersebut, tidak bersentuhan dengan suatu isu atau masalah tersebut, apakah tetap bisa kita gunakan? Dan kalau misalnya bisa, bagaimana tips and trick dalam kita mengembangkan biar kita bisa lebih lebih rapi lagi gitu dalam penyusunan esainya seperti itu. Terima kasih. Langsung saja ya Mas, terkait dengan isu, sekiranya boleh saja sih kita mengambil isu ini di luar. Sekiranya kan pengalaman-pengalaman itu kan bukan hanya bersifat dari pribadi kita sendiri atau yang kita alami sendiri, tetapi orang di sekitar kita itu bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk bagaimana kita membuat sebuah esai. Misalkan seperti ini. Eh, Kejadian-kejadian hari ini kan membuat kayak misalkan korupsi kan tidak ada terlibat, tetapi itu adalah gambaran kita bahwa saya Indonesia hari ini terkait dengan korupsi tersebut. Dengan itu, kita misalkan membuat sebuah model yang sekiranya korupsi itu yang kontribusi kita untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, seperti itu sih. Oh, baik. Berarti itu bentuknya seperti kontribusi di masa depan dan Ya, tidak harus yang sudah dilakukan terlebih dahulu seperti ya itu ya, tidak Kak. masalah. Ya, baik. Inti, Terima kasih atas ya informasinya. intinya kan berbasis data kan. Intinya kan kalau misalnya tidak berbasis kita bukan yang alami, kalau bukan dari kita yang alami, sebenarnya kan ada data yang bisa kita buktikan bahwa ini yang sedang terjadi kan seperti itu. Oke, aman Mbak Devita? Aman, terima kasih banyak. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, ada lagi yang mau bertanya terkait dengan esai untuk persiapan seleksi tahun ini? Silakan ada lagi. Ada sekitar 51 orang di sini. Ya, ada lagi kah yang mau bertanya? Mungkin saya tunggu sekitar 5 detik ya. Kalau jika tidak ada, maka kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Oke, ada siapa ini ya? Mbak Quinsa Tampe Mawar. Silakan Mbak Quinsa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Kunsya Tampe Mawa. Dan di sini saya mau nanya nih Kak, terkait BU itu sendiri. Nah, ketika kita udah, selain menerima bantuan pendidikan, apakah ketika kita udah menjadi UARD, ada program kerja yang diberikan oleh pihak beasiswa unggulan? Dan juga apa aja event resmi dari pihak BU untuk para award diikuti? Ataupun ketika sudah menjadi awardee, apa aja yang harus kita lakuin gitu. Terima kasih, Kak. Silakan Mas Harun. Sebenarnya tidak ada kalau di base unggulan itu kalau kita sudah jadi award tidak ada sih sebenarnya program kerja dari penyelenggara base unggulan, tetapi biasanya kita di base unggulan itu punya forum-forum kayak misalkan unggulan dari base unggulan Indonesia Timur atau dari kampusnya. Intinya ada pengurusnya. Setelah itu kita bisa buat program kerja sendiri. Lebih kepada program yang teman-teman award dilahirkan sendiri kan seperti itu. Tidak ada yang langsung dari. Tetapi biasanya kemarin itu ada pelatihan yang dibuat, tapi tidak semua kampus yang dapat award itu bisa ikut. Ada beberapa yang diundang saja. Nah, seperti itu saja sih. Oke, baik. Makasih, Kak. Oke, mungkin sedikit Ya, tambahan ya. Jadi dari pengalaman di tahun 2025 kemarin sebenarnya ini sudah cukup lama dilangsungkan. Kalau dari BIO itu ada memang pelatihan penulisan yang diberikan kepada award itu sendiri dan biasanya itu memang kebanyakan di kampus Jawa. Di kampus Jawa biasanya pas sudah kali dapatan itu nanti misalnya ke kemarin saya di Yogyakarta itu nanti digabungkan antara anak UNY, UGM dan juga beberapa kampus swasta di Yogyakarta gitu. Itu sih biasanya yang dilakukan oleh apa pihak bio gitu pelatihan penulisan itu berkaitan dengan
Nah, mungkin nanti untuk jurnal atau lain sebagainya gitu. Itu sih yang yang apa ya, program resmi dari BU. Kalau di luar itu lebih ke banyak forum-forum sih, itu di luar resmi dari BU itu sih Kak. Oke ya, aman ya. Oke, untuk Maril siapa tadi ya? Realme ini sebenarnya untuk wawancara itu tergantung apa ya? Panelis gitu. Kita nggak tahu mendapatkan apa pertanyaan nanti yang akan ditanyakan gitu. Jadi ya dipersiapkan aja semua, dipelajari semua, terutama esainya, karena kebanyakan nanti yang ditanya itu esainya gitu. Jadi kami tidak bisa memastikan mendapatkan pertanyaan seperti apa. Jadi persiapkan aja itu semua karena memang tiap panelis itu berbeda-beda gitu apa yang mau ditanyakan gitu sih. Mungkin ada yang tambahkan oleh Mas Harun? Kalau di essay sih pas wawancara, Mm. tidak ada pertanyaan yang template, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya mengecoh. Kayak misalkan, apa kelebihan, apa kekurangan, terus dijawab kayak misalkan kelebihan kita seperti ini. Terus beda nanti di prestasi. Kan kelebihan itu kan akan menggambarkan kepada apa keunggulan dari prestasinya. Makanya kalau misalkan bersifat pertanyaan, tidak ada sih pertanyaan yang template, tetapi teman-teman sekalian, di essay itu teman-teman harus kuasai setelah lolos itu harus essay dikuasai dan rencana studi juga. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu diambil dari essay tersebut. Kayak misalnya kemarin, itu kan saya ditanya itu apa kelebihan, apa kekurangan, disuruh analisis SWOT, dan sekiranya itu gambaran dari essay. Saya disuruh analisis SWOT diri saya, dari kekurangan, kelebihan, terus apa pencapaian. Nah, itu harus dilihat juga, apakah teman-teman tampilkan di essay atau tidak, kan seperti itu. Kalau pertanyaan ini Mas yang dari Mbak Cahaya itu bagaimana cara mahasiswa baru untuk memulai menulis esai yang mengaitkan dengan jurusan yang belum ditempuh dengan tema yang akan ditulis. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk mengaitkan jurusan yang belum ditempuh, sekiranya kan teman-teman baca dulu atau research terkait dengan jurusannya teman-teman yang pilih. Apa yang teman-teman pilih itu di research dulu dan disesuaikan dengan apa kebutuhan dari essay nantinya. Nah, karena temanya belum ada, teman-teman persiapkan saja dengan riset-riset dari jurusannya teman-teman yang belum teman-teman kuasai kan seperti itu. Intinya ada gambaran, oh jurusannya seperti ini, arahnya kemana, outputnya kemana kan seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Mas Harun ada lagi yang ingin mau bertanya? Ada dari Mbak Ajura. Eh, bisa langsung jawab, Mas? Itu jika ada rencana untuk mengembangkan suatu komunitas terkait dengan edukasi penyertaan keuangan, apakah memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan award lain yang punya tujuan? Oh, boleh saja di apa? Boleh saja teman-teman jalin kerjasama. Intinya visinya sama dan tujuannya sama. Seperti itu aja sih. Terus bagaimana gambaran koneksi antar award? Gambaran koneksi antar award itu nantinya ada dibuatkan misalkan grup. Setelah grup itu pasti ada rekrutmen tiap daerah misalkan. Kalau di Indonesia Timur itu ada namanya forum apa? Beasiswa unggulan Indonesia Timur. Nah setelah jadi award kita akan diundang untuk dilihat dan menjadi komparasi. Sekiranya teman-teman kalau misalkan sudah jadi award itu ada tersendiri undangannya itu, undangan untuk jadi pengurus ataukah perkumpulan-perkumpulan sekiranya seperti itu sih. Jadi itu ya Mbak Ajura. Silahkan kalau misalnya kampus Mbak Ajura bisa coba cari atau search di Instagram. Biasanya pasti ada akunnya masing-masing dari kampus URD-nya gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan di sana. Jadi kalau misalnya lulus nanti pasti di-invite untuk gabung di URD pusat gitu dan juga daerah masing-masing. Bahkan juga ada spesifiknya kampus gitu. Mungkin itu aja. Ada lagi? Mungkin satu atau dua orang lagi yang mau bertanya. Oke, ada lagi? Oke. Hmm, kayaknya tidak ada lagi yang mau bertanya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pada kali ini terkait dengan tips dan trik menulis esai pada fokus rumpun studi yaitu ilmu akuntansi. Jadi harapannya teman-teman silahkan dipersiapkan diri untuk persiapan seleksi beasiswa unggulan yang mungkin akan buka kalau nggak salah ya kalau nggak mundur nanti di akhir Juli atau awal Agustus. Jadi kita memang Akhir Juli kalau nggak salah sih Mas. Heeh, Karena berbeda kan tahun sebelumnya kan ada awal Juli, tahun kemarin kayaknya pertengahan, heeh. kayaknya tahun ini akhir Juli sih. Jadi dipersiapkan aja teman-teman semua. Yang paling Intinya penting teman-teman mempersiapkan sih.
persiapkan berkasnya di awal, apalagi UKBI. UKBI kalau misalkan sudah terbuka itu antri sekali. Mm-mm. Jadi kalau bisa, kalau misalkan betul-betul teman-teman mau daftar BU, sekarang itu persiapan UKBI. Karena UKBI itu kan punya target, sekarang kayaknya unggul. Jadi teman-teman harus punya sampai target di unggul itu. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya minta kepada teman-teman untuk on cam karena kita mau sesi dokumentasi. Silakan on cam yang bisa on cam. Yuk, yuk, on cam, on cam. Ya, saya tunggu 5 detik. Oke, karena ini ada 3 halaman, jadi yang pertama saya ambil dulu halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, next halaman kedua. Wait, stay ya. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana teman-teman dalam mengembangkan desainnya nanti sesuai dengan rumpun studi teman-temannya itu akuntansi atau sejenisnya. Harapannya teman-teman sudah mempersiapkan diri yang kakak mau tekankan di sini karena mungkin akan buka di akhir Juli. Jadi persiapkan semua berkasnya, terutama rencana studi UBI juga yang cukup lama karena itu harus antri, harus rebutan teman-teman semua. Jadi silakan dipersiapkan dari sekarang juga kalau belum ada sertifikasinya supaya nanti teman-teman tidak keteteran gitu karena memang kalau nggak salah hanya 2 minggu ya proses untuk pendaftarannya. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang karena juga setiap tahun pendaftarnya semakin banyak tapi kotanya semakin sedikit. Itu yang sering terjadi sekarang karena memang ada efisiensi. Jadi itu yang teman-teman saya sampaikan. Semoga teman-teman nanti lancar dan bisa lolos sampai akhir gitu, sampai dengan penandatanganan kontrak. Mungkin itu aja. Saya Charlie Santuri sebagai moderator dan juga alumni Beasiswa Unggulan 2024 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga narasumber. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Bye-bye.